kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada, kita lanjut aja mungkin ya ke agenda yang selanjutnya, yaitu ada laporan pertanggungjawaban. Katanya di bawah manusia harusnya kita yang tidak tergoda gitu ya. Tetapi yaitu Allah memberikan pilihan pada manusia. Jadi kita dipilih Mending lah pakai bismillah makan daripada aja pakai bismillah jadi halal. Bikin apa mas? Iya minyak lemaknya, lemak jadinya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ya yang bertugas untuk membakar silakan tetap, tapi jangan semuanya ikut merasa bertugas ya, karena kalau ngumpul di sana semua nggak ada kesini. Biar cepat selesai acaranya dan kita bisa tidak terbuang waktu ya, karena kita harus ada sholat duhur juga, persiapannya juga lumayan, kemudian ada makan siang juga, jadi tolong bisa kerjasamanya yang agar bisa waktunya bisa efektif. Alhamdulillah pada kesempatan Ahad yang cukup berawan ini kita dapat berkumpul ya setelah sekian purnama, sekian lama kita dapat berkumpul lagi, dan spesial ya insya Allah karena sambil berberkiwan ya untuk acara pada kesempatan hari ini ya, langsung saya bacakan saja mungkin. Pertama ini kita setelah bakar-bakar ada makan ya, setelah selesai ada makan, lalu ada salat berjamaah zuhur ya. Setelah makan selesai zuhurnya sekarang 12. Jadi ini kan setengah udah jadi ya, mungkin sampai jam setengah 1 kita makan, habis itu beres-beres untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ada kajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ius. Kemudian setelah itu ada mungkin tanya jawab ya jika ada yang perlu didiskusikan. Lalu ada ini ya, maaf sebelum setelah sholat zuhur itu ada tilawah dulu yang akan disampaikan oleh Akhi Daka. Setelah itu akan ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ius. Lalu setelah kajian itu ada ini ya, laporan pertanggungjawaban dari pengurus KMIH periode 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ketua KMIH Kang Irfan. Lalu setelah itu ada pemilihan ketua KMIH yang baru ya. Ketua KMIH yang baru ada pemilihan, setelah terpilih baru ada seriah terima jabatan dari ketua yang lama ke ketua yang baru. Lalu mungkin sampai asar kurang lebih ya setelah terima jabatan sholat asar baru beres-beres untuk pulang insya Allah. Kurang lebih seperti itu agenda pada kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin ada sambutan yang akan disampaikan oleh ketua KMIH yang sekarang Kang Irfan, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana kita berkumpul di suasana yang berbeda, yang sebelumnya mungkin pada saat angkatan saya lebih sering online ya mungkin ya. Jadi ketika saat ini ada kesempatan untuk barbecue dan sangat luar biasa.
teman-teman bisa hadir dan bisa berkesempatan bergabung di kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lupa juga kita pada keluarganya, para sahabat, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh hingga akhir zaman nanti. Saya juga pertama-tama panjatkan puji syukur bahwa pada kesempatan ini kita di masa pandemi ini alhamdulillah situasinya mungkin udah agak membaik, dan mudah-mudahan terus berlanjut dan program KMIH kedepannya bisa terus terlaksana dengan baik gitu. Dan saya tak lupa juga ucapkan yang sangat besar kepada pembina-pembina yang Masya Allah telah memberikan semuanya pada acara kita pada saat ini, baik itu makanan, konsumsi, semuanya. Jazakumullah khair itu untuk semua Pak Anang, Pak Bambang, Haji Yus yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah juga teman-teman juga saat ini semoga selalu dalam lindungan dan juga keadaan sehat walafiat. Saya tidak pandai untuk berkata-kata ya, karena memang tidak terbiasa gitu. Dan juga di sana ada Pak Adang ya, alhamdulillah Pak Adang. Mana nih Pak Adang? Ayo Pak Adang, Masya Allah. Sudah lama tidak bertemu ya Pak. Secara langsung maksudnya Pak. Ya. Dan sangat apresiasi sekali dari teman-teman dan bisa hadir di kegiatan kita kali ini yang sudah lama tidak terlaksana ya mungkin. Dan pada kesempatan kali ini mungkin bisa dijadikan terakhir masa jabatan saya di KMIH ini sebelum saya menyerahkan jabatan saya ke pengurusan selanjutnya gitu. Dan insya Allah akan diselenggarakan laporan pertanggungjawaban dan juga pemilihan ketua selanjutnya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti pada saat acara kegiatan pemilihan, barangkali teman-teman ada yang berminat untuk senantiasa bergabung di pengurusan KMH, silahkan kami harap teman-teman bisa bergabung di pengurusan selanjutnya gitu. Dan insya Allah di kegiatan kita kali ini akan sampai selesai sampai sampai jam 3 lah mungkin maksimalnya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa nanti menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Pak Haji Ius. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan yang saya ingin sampaikan bahwa saya berterima kasih banyak untuk semuanya, pembina dan juga teman-teman yang saat ini bisa berkumpul dan alhamdulillah bisa membantu masa kepengurusan saya sampai detik ini dan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan di kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk komunitas keluarga muslim Indonesia Muhammad SAW ke depannya. Jazakumullah khair. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan sudah tersedia, ya kita dahulukan makanan terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjut dengan sholat zuhur. Dipersilahkan langsung aja mengantri di sebelah kanan. Makin bismillah matang daripada aja. Makin bismillah jadi halal. Lemak. Jadinya jadi bikin apa? Kayak ada sulitnya di sini harusnya. Ini aja, Bu, Pak. Boleh itu. Ambil dulu, Pak. Oh, boleh. Yang mana, Pak? Mana aja. Boleh 2. Ada yang jaga, Kang. Yang Padang itu katanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Kalau di sebelumnya itu ada makan ya. Alhamdulillah sudah pada makan ya. Kita lanjut ya acara pada kesempatan siang hari ini, yaitu acara akan dibuka dengan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Daka. Kepada Daka mungkin bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur suatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuhi api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tilawah Quran yang dibacakan oleh Daka. Semoga yang membaca dan yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yus. Kepada Ustadz Yus, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak bisa dihitung oleh perhitungan manusia. Nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul, menggerakkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita, berkumpul di sini bersama-sama mengingat kalamullah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan saling memberikan tausiah, memberikan nasihat pada sesama, sehingga kita masih bisa terus beribadah di jalannya dan terus saling menasihati agar selalu bisa tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga terus tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah melewati fase di mana gelombang pandemi yang ketiga ya kalau nggak salah ya di Jepang. Kelima. Itu peaknya kemarin ya. Setelah Olimpiade itu tiba-tiba naik dan semua merasa khawatir atas kenaikan kasus ya COVID, dan alhamdulillah setelah beberapa lama dilakukan pengetatan kegiatan, terutama kegiatan di luar, sudah ada perbaikan dan penurunan. Dan tapi kita harus tetap waspada ya. Makanya hari ini juga kita alhamdulillah bisa dengan izin Allah kita bisa berkumpul di sini, tetapi tetap kita harus tetap waspada, sehingga kita juga tidak terlalu lama untuk berada di tempat terbuka ini, untuk tetap menjaga ya, agar kita bisa pulang juga dengan selamat dan tidak terjadi fitnah ya. Karena sangat mudah sekali ketika orang muslim itu melakukan suatu kegiatan dan terjadi sesuatu, itu akan mudah sekali terjadi fitnah yang disalahgunakan ya informasinya, sehingga memojokkan umat Islam, dan itu terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara yang umat Islamnya sedikit, tetapi di hampir seluruh dunia. Bahkan di negara kita sendiri kondisinya sekarang seperti itu ya, ketika ada muslim yang ada sesuatu, itu langsung muncul sebagai topik utama yang mengalahkan topik-topik yang lain. Nah, kita harus menghindari hal tersebut agar kita tetap bisa mengharumkan nama Islam itu sendiri. Itu berhubungan dengan tema yang akan saya ajukan untuk saya sampaikan hari ini, yaitu bagaimana caranya melaksanakan menolong agama Allah ya, yang menjadi bukti bahwa seorang orang itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal pembukaan saya bacakan surat Muhammad ayat ke-7 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ya 4 cara untuk menolong agama Allah yang menjadikan bukti bahwa kita itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah,
menegakkan syariat Islam di muka bumi dan menerapkan hukum yang telah diturunkannya di muka bumi ya, bukan hanya di negara-negara Islam, tapi di seluruh muka bumi. Sama kita juga di sini di Jepang juga adalah muka bumi ya. Bukan berarti kita ke Jepang, wah Jepang itu beda alam katanya. Dulu waktu ketika saya awal pertama datang ke Jepang, itu teman-teman sekitar saya yang datang sini tuh memang banyak godaan ya. Dan godaan itu sangat, kalau kita tidak benar-benar kuat, itu sulit untuk ditepis. Sehingga muncul, di Jepang itu beda alam katanya. Jadi bebas aja, mau minum juga nggak apa-apa, mau melakukan maksiat juga tidak apa-apa karena beda alam. Bukan seperti itu ya. Alam itu Allah yang menciptakan, semua itu sama, mau kita ada dimanapun sama ya. Kita harus menegakkan agama Allah dengan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Sama sekarang juga kita punya tugas untuk menegakkan syariat Allah ya di Jepang ini sendiri. Ya salah satunya dengan perilaku kita yang Islami ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan yang disampaikan bahwa sifat atau akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Sangat sungguh mulia sekali ya, karena susah sekali kita untuk bisa menyamai perilaku tersebut ya, akhlak tersebut. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk mendekati, walaupun tidak bisa menyamai, tapi tidak ditinggalkan sama sekali ya. Wah susah, udah tinggalkan, tidak. Tapi kita berusaha setidaknya mendekati apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nyambung ya, kita sudah menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, nyambung kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita harus berani mencegah ya. Barang siapa mempunyai kemampuan atau ketika melihat sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila tidak sanggup, maka cegahlah dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kita sekarang perhatikan diri kita, apakah kita sanggup mencegah segala kemungkaran dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, atau hanya dengan ucapan saja, atau hanya dengan hati. Mungkin kebanyakan ya. Tapi jangan sampai tidak mencegah sama sekali ya. Ada kemungkaran di depan mata, biarin tenang aja gitu, malah mendukung gitu ya. Jangan ya, kita setidaknya mencegah dengan hati, aduh ini nggak bener nih, ini tidak sesuai dengan syariat Islam nih. Setidaknya hati kita mencegah gitu. Nah tapi itu selama-lamanya iman. Nah bagaimana caranya agar kita bisa lebih naik lagi, mencegah dengan perkataan kita sampaikan, oh itu tidak benar, harusnya begini, atau dengan kekuatan ya, dengan kekuatan kita. Tapi itu kalau misal kita punya kedudukan, punya power ya, itu bisa kita lakukan untuk mencegah. Tapi setidaknya kita, kalau misalnya kita sudah mempunyai kekuatan iman, setidaknya kita ucapkan, walaupun hasilnya mungkin ya tidak dituruti oleh yang kita sampaikan. Misalnya ada teman kita minum gitu ya, coba-coba gitu, istilahnya coba-coba, aduh coba-coba minum, pengen tahu rasanya seperti apa sih bir itu gitu ya. Ya kita cegah gitu ya, jangan nggak apa-apalah coba-coba mah, nanti ya itu kan cuma coba-coba saja, tidak gitu, dosanya sama gitu. Mau coba-coba mau enggak ya dosanya sama, dosa besar gitu ya. Karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang tahu, kita harus bisa mencegah hal tersebut.
sampaikan gitu. Jangan, itu diharamkan oleh agama kita, agama Islam gitu ya. Ada contohnya, sampaikan gitu ya. Kalau misalnya kita punya ilmunya, kita sampaikan dalilnya. Tapi kalau tidak ya, pada umumnya orang muslim itu tahu bahwa bir itu, minuman beralkohol itu haram. Tapi karena godaan setan dan pengaruh dari lingkungan yang mengakibatkan itu menjadi loss ya, menjadi kurang untuk bisa menaati, sehingga ya istilahnya itu pertama coba-coba ya, bercoba-coba pengen tahu gitu. Nah, kalau mungkin ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak olok-olok ya dari teman-teman kita. Kamu so alim, di sini kan sama aja kamu juga begini begitu gitu kan. Ya kita harus bisa sampaikan ya. Kita mungkin ada satu dosa yang kita lakukan, tapi itu tidak menjudge bahwa dosa itu menjadikan kita sama semua dengan mereka, dengan yang tidak beribadah sama sekali gitu ya. Kita punya ilmunya, kita berdosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya gitu. Memang semua manusia itu pernah melakukan suatu kesalahan. Nabi-nabi saja pernah melakukan kesalahan ya. Nabi Adam melakukan kesalahan, tidak mentaati perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi, sehingga diturunkan ke dunia gitu. Tetapi Nabi Adam ya bertobat dan meminta ampun segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain juga pernah gitu. Nabi Ibrahim takut karena pernah berbohong gitu ya. Ketika istrinya ingin mau dirampas oleh Raja Mesir, yang Raja Mesir itu ketika melihat wanita cantik itu ingin dijadikan jadikan istri gitu. Nah, Sarah istri pertama Nabi Ibrahim itu sangat cantik ya. Ketika mau diambil, kalau misalnya suami orang, dan anehnya tuh yang diambil itu suami orang gitu oleh raja tersebut. Ketika ini ditanya, ini siapa? Ini saudariku, dibilangnya begitu. Maksudnya sih saudari seiman gitu ya. Tidak berbohong, full bohong gitu, tapi maksudnya saudari seiman, benar-benar saudari seiman gitu. Tetapi di situ Nabi Ibrahim tetap mempunyai rasa bahwa itu pernah berbohong seperti itu. Dan ada contoh-contoh yang lain. Nah, apalagi kita ya, yang imannya saja mungkin tidak ada secuil ketoran kuku kita dibanding nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita mungkin dosanya setiap hari mungkin bertambah gitu. Nah, apakah dengan bertambahnya dosa itu kita tidak bisa imbangi dengan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya, dan itu kita harus yakin, karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mungkin. Orang melakukan kejahatan selama hidupnya, misalnya dia punya umur 70 tahun, selama dari awal lahir, mungkin nggak mungkin dari awal lahir sampai dia umur 70 tahun terus melakukan kejahatan, membunuh dan sebagainya, banyak kejahatan, tidak ada kebaikan sama sekali. Ketika ulang tahun, hari pertama setelah ulang tahun, dia tobat, minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diampuni semuanya gitu. Walaupun cuma satu hari tobat, terus kemudian dia meninggal, ya dia dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malah ada riwayat di dalam hadis qudsi itu yang menyebutkan bahwa ketika Firaun itu ditenggelamkan di Laut Merah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril itu sengaja memasukkan pasir ke dalam mulutnya, takut Jibrilnya takut ketika itu Firaunnya tobat gitu, dan Allah mengampuni gitu. Jibril saja yang malaikat itu sudah kesel dengan Firaun gitu ya, sampai seperti itu. Apalagi itu menunjukkan bahwa rahmat Allah
ampunan Allah itu sangat luas, dan kita ketika mempunyai dosa, jangan hilang harapan untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat besar. Itu kita sampaikan juga ya sebagai amar ma'ruf nahi munkar kita pada teman-teman kita, ketika ada yang melakukan satu maksiat, jangan, haruslah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya sudah dilakukan, karena ampunan Allah itu sangat luas, sangat besar sekali ya, dan kita harus yakin hal tersebut. Yang ketiga yaitu membenarkan semua janji Allah dan senantiasa bertawakal kepadanya dalam segala keadaan. Ya, kita sudah banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis riwayat, hadis qudsi, dalam riwayat-riwayat Allah itu benar janji ya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Semuanya Allah itu tidak akan mengingkari janji. Ya. Allah sudah berjanji ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, maka akan dibalas dengan surga. Itu kita harus yakin sebagai orang mukmin ya, orang yang beriman. Karena kalau misalnya kita belum yakin, kita baru muslim saja, baru melakukan kegiatan sholat, tetapi kita belum yakin, sholat kita diterima atau tidak, gitu. Kita bisa masuk atau surga atau tidak, itu belum beriman. Tapi kalau kita sudah beriman, kita yakin dengan sholat kita, insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ada ya, syarat-syarat yang gitu. Sholatnya harus khusyuk, kemudian benar, wudunya juga harus benar. Jangan sampai kita sholat khusyuk tapi nggak wudu gitu ya. Ya itu sama saja kan. Itu disyariatkan oleh Nabi Muhammad, harus wudunya juga harus benar, harus tertib, urutan-urutannya sebagainya. Dan itu ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang wajib ya kita tuntut dari kecil ya, dan harus kita ajarkan ketika kita mempunyai anak, punya keturunan, kita harus ajarkan kepada turunan-turunan kita. Dan janji Allah, kita kalau kita meninggalkan maka kita akan diharamkan dari nerakanya, itu kita harus yakin. Makanya kita harus berusaha menjaga agar kita tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terjauhkan oleh kegiatan perlakuan-perlakuan yang bisa membuat kita tergelincir. Tetapi setan itu ya sangat-sangat, kita selalu menyalahkan setan gitu ya. Padahal sebetulnya setan itu kalau bisa dibilang lemah ya. Setan itu hanya bisa membisikkan pada hati manusia. Nah, tinggal manusia itu yang menentukan mau nurut enggak dengan bisikan itu atau enggak gitu ya. Kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan itu udah mati, udah lari sebetulnya gitu. Cuman ya teman-temannya datang lagi gitu ya, yang lainnya, saudara-saudaranya dan menggoda lagi gitu. Tapi tetap kita punya tameng ya, asyhadu alla a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah atas setan, terhadap setan yang rojim itu yang ya, kalau di bahasa Indonesia kan terkutuk ya, tapi rojim itu yang dipanah oleh panah ya, yang dipanah gitu, terkutuk ya. Dari hukum rajam itu dari rojim itu ya. Nah, jadi setan itu sebetulnya lemah dan di bawah manusia sebetulnya ya. Kenapa? Ya ketika Nabi Adam saja, ketika untuk sujud kepada Adam, berarti tingkatnya adalah di bawah manusia gitu. Sebetulnya ya, hanya banyak manusia sekarang, manusia yang tidak mempunyai pengetahuan, sehingga banyak yang mengagung-agungkan jin gitu ya, para dukun, para ahli-ahli sihir itu, mereka malah meminta pertolongan pada selain Allah, padahal jin itu ciptaan Allah juga gitu. Malah tingkatnya di bawah manusia. Harusnya kita yang tidak tergoda gitu ya. Tetapi yaitu Allah memberikan
pilihan pada manusia itu. Jadi kita dipilih kita mau baik atau tidak, kita mau sholat atau tidak, kita mau masuk Islam atau tidak, sebetulnya itu adalah pilihan, ya. Jadi Allah bisa saja gitu menjadikan semua manusia di muka bumi ini muslim, beriman, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, Allah memberikan pilihan pada manusia, silahkan kalian mau beriman atau tidak. Kalau beriman, ini ganjarannya surga. Kalau tidak beriman, nih ganjaran neraka. Surga itu banyak dengan kesenangan, dengan nikmat-nikmat dan sebagainya, banyak yang nikmat. Tetapi harus menjalankan tugas ini, sholat, sebagainya, harus jujur dan sebagainya. Kalau tidak beriman, silakan. Tapi ada neraka nih, sangat pedih siksanya, dan pokoknya yang sangat tidak disukai oleh manusia. Tetapi kalian boleh tidak sholat, boleh berbohong, boleh ini yang sifat-sifat atau perlakuan yang mudah sekali dilakukan oleh manusia, gitu. Ya, tapi tetap kita diharapkan pada pilihan, dan kita mau memilih yang mana. Kita harus ingat, hidup di dunia ini adalah sementara, ya. Tapi hidup yang sementara ini yang menentukan kita nanti di akhirat nanti, ya, karena hidup yang kekal ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Yang keempat adalah senantiasa membangkitkan ruh jihad dan memperjuangkan ke dalam hati kaum mukminin. Ya, kita harus kita harus beriman, yakin dengan janji-janji Allah, kita siap berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-caranya berjihad, ya. Apakah dengan yang paling ekstrim, yaitu berperang. Kita pergi ke Palestina, ya, kalau sekarang, ya, atau negara-negara yang menindas agama kaum saudara-saudara muslim, kita ikut berperang, jihad, itu yang paling ekstrim. Tapi ada juga kita bisa berjihad dengan cara-cara yang lain, ya. Bisa sumbangkan harta kita, sumbangkan doa kita, ya, yang paling mudah itu doa kita, dan kita coba untuk mendakwahkan, ya. Tadi di awal kita harus bisa menegakkan syariat Islam, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sesama muslim, tapi kita juga harus bisa mendakwahkan ke luar komunitas Islam, gitu, ya. Dengan bagaimana itu tunjukkan Islam itu tidak sama dengan yang digembar-gemborkan oleh media sekarang, gitu. Jauh. Islam itu bukan tidak suka kekerasan. Islam itu memang ekspansi Islam itu memang ada dua, ya, dengan cara damai, dengan cara berperang, ya. Di zaman Nabi dilakukan seperti itu. Tapi itu aja, ketika berperang itu langsung datang serang bunuh-bunuh, enggak. Ditawarkan dulu Islam, mau masuk Islam tidak. Kalau tidak mau bayar jizyah. Jizyah itu denda, ya, tiap bulan setiap itunya ada ditentukan waktunya, ditentukan harganya, harus bayar upeti seperti itu, ya. Bayar upeti. Kalau misalnya tidak mau baru diperangi. Dan diperangi juga kalau misalnya menyerah, sudah tidak dipaksa harus masuk Islam, tidak. Boleh tetap dengan agama masing-masing, tetapi di bawah aturan agama Islam, gitu, seperti itu. Jadi tidak semena-mena, berbeda dengan orang-orang yang menamakan sekarang penjaga perdamaian, ya, di dunia, gitu. Tapi kemana-mana perang-perang aja, gitu, ya. Masuk ke negara lain, bunuh-bunuh, berkuasa di sana, rakyatnya kelaparan, tidak hasil buminya semua diambil, semua untuk kekayaan negaranya, dibiarkan negara yang dijajahnya itu melarat, sudah habis, ditinggalkan melarat, gitu kan. Berbeda, Islam tidak seperti itu, gitu. Ada tahapan-tahapannya, dan itu juga ketika ada tawanan tidak berbeda, ya. Tawanan itu benar diperlakukan sebaik mungkin. Sampai di zaman Rasulullah itu banyak tawanan-tawanan yang masuk Islam karena akhlak dan perlakuan dari kaum muslimin terhadap mereka, gitu. Dari tawanan kaum sahabat-sahabat Nabi itu ketika
akhlak terhadap tawanan itu, mereka lebih ridho memakan kurma yang kering daripada harus memberikan kepada tawanan. Dan tawanan itu diberikan ada roti dan kurma gitu. Roti itu diberikan kepada tawanan, mereka makan kurma kering itu gitu. Saking menjaga menjaga perintah dari Rasulullah untuk meninikan tawanan ya. Jadi tidak menyiksa, tidak dibiarkan kelaparan, tidak. Tapi tawanan itu juga manusia dan harus dijaga dan karena akhlak mulia tersebut banyak tawanan-tawanan dari kaum Quraisy dulu ya yang masuk Islam karena akhlak tersebut. Dan itu memang hal-hal tersebut itu yang tidak mau diketahui oleh orang-orang yang membenci Islam ya. Jadi semua itu dibalik-balikan fakta dibolak-balikan sehingga Islam itu teroris, Islam itu keras, Islam itu suka membunuh, Islam itu ya pokoknya yang jelek-jelek ya, sebagainya yang jelek-jelek, sehingga orang melihat Islam saja sudah takut. Wah, Islam nih. Saya pernah waktu kerja ditanya sekarang nggak makan ya, kenapa? Sedang puasa Ramadan. Ramadan yuk nggak makan 30 hari. Wah, mati dong katanya. Ya bukan seperti itu kata saya. Makan tidak itu hanya siang saja, dan itu juga makan nanti malamnya makan. Ya kita itu jadi ladang jalan kita untuk dakwah ya. Kita jelaskan, banyak orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang Islam karena mereka memang informasinya minim sekali. Mereka tahunya dari internet itu, wah puasa 30 hari. Wah pikirnya, waduh nggak makan, nggak minum, wah kelaparan, wah gimana gitu. Padahal tidak gitu ya. Malah kalau misalnya makmur gitu ya, kalau di masjid itu setiap maghrib itu disediakan tajil, setiap sahur disediakan sahur yang lumayan berlimpah. Yang kemarin di masjid itu Senin Kamis itu malah naik 6 kilo gitu ya. Pas puasa itu, pas Ramadan itu, saking banyaknya makanan gitu. Bahkan ketika Ramadan itu orang banyak nyumbang ya, karena ingin mendapatkan pahala. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka diberikan pahala yang sangat besar gitu. Dan itu orang sangat banyak menyumbang sehingga makanan berlimpah di masjid itu ya. Dan yang banyak istighfar di masjid, tinggal di masjid itu ya karena banyak orang ya mau harus dihabiskan, dan itu juga sudah sebagian dibawa pulang, tapi masih banyak yang tersisa ya akhirnya makan banyak ya malah terjaga gitu ya, malah naik berat badannya gitu. Itu hanya ini ya, tapi kita itu punya ladang dakwah. Ternyata banyak sekali orang-orang sekitar kita yang tidak tahu. Kita sholat nih, sholat apa? Saya pernah sholat, ketika tahu sholat dipanggil. Kebetulan saya waktu itu sedang mau sujud. Pas dipanggil saya sujud. Disangkanya main-main, saya sembunyi gitu. Dikejar, mau ngapain katanya. Padahal mengajar tapi saya tetap lanjutkan sholat gitu ya. Lihat saya tidak ini, akhirnya dia melihat dia terus pergi aja. Terus akhirnya dia malah minta maaf, saya tidak tahu kamu sholat katanya. Ya tidak apa-apa kata saya. Itu kan berarti sehingga dia mencari tahu, itu lagi ngapain tuh? Yus itu lagi ngapain? Nanya mungkin ke teman-temannya, itu lagi sholat, lagi ini, lagi ibadah. Dia jadi tahu. Itu kan jadi salah satu ladang dakwah kita ya, dengan kelakuan kita, dengan menunjukkan Islam itu begini nih. Kita punya sholat 5 waktu, harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan berbohong juga ya ketika melakukan suatu ibadah ya. Kita harus sholat nih, bohong pada kepada leadernya, mau toilet padahal sholat gitu. Jangan, sampaikan saja. Jangan berbohong. Bohong itu dosa besar. Kita jangan melakukan suatu ibadah tapi dimulai dengan suatu dosa gitu ya. Jangan gitu. Terus jujur saja. Jujur, insya Allah akan memberikan jalan. Ya. Nah, mungkin kalau bisa kita jujur nanti kedepannya itu akan kamu malah kebalikannya akan diingatkan oleh orang-orang Jepang itu biasanya. Kamu belum sholat, ya belum ini. Ini kotor ya, disediakan tempat.
itu banyak yang seperti itu. Karena kita jujur, kita sampaikan Islam itu seperti ini dan seperti ini, maka disiapkan semuanya gitu. Dan orang Jepang itu yang toleransinya paling tinggi ya. Jadi kita melakukan apa saja kita sampaikan, insya Allah itu akan diberikan ya setidaknya waktu atau fasilitas. Tapi memang tidak ada juga yang keras gitu, yang tidak mau gitu. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niat, kita ingin membantu ya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah sudah berjanji kan, siapa yang membantu agamaku maka aku akan tegakkan, aku akan membantu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu Allah sudah janji dan kita harus yakin itu. Nah, sekarang juga tadi sudah disampaikan 4 macam tersebut. Nah, di sini juga kita salah satunya adalah berkumpul di sini dalam suatu komunitas keluarga Muslim Islam Hamamatsu, KMIH ya, Islam Hamamatsu. Dan ini juga salah satu dakwah kita berkumpul di sini, saling memberikan nasihat, saling menanyakan kabar dan sebagainya. Di sini juga ada, karena suatu organisasi, kita mempunyai struktur organisasi mulai dari ketua dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini juga akan diakhiri ya masa bakti ketua yang lama, dan insya Allah akan diberikan tongkat estafet pada ketua yang baru. Nah, untuk yang ketua yang nanti dicalonkan itu coba berpikir, jangan aduh saya nggak mau, ya memang berat sih ya, berat. Tetapi kita harus melihat tadi apabila saya dicalonkan dan mau, dan ini adalah salah satu cara untuk membantu agama Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan. Mungkin dengan kita membantu agama Allah itu kita dimudahkan di tempat kerja kita tadi ya, sama kita mulai sibuk dengan kegiatan organisasi di KMIH, sholat kita jadi lebih mudah di Kaisa misalnya ya, kita jadi lebih mudah cuti kalau misalnya Idul Fitri atau Idul Adha misalnya ya, karena ada contoh dulu, maaf ya agak panjang, contoh dulu itu ada 2 orang sama-sama muslim, yang satu rajin sholat, yang satu ya itulah agak belang betong, nggak terlalu ini gitu ya. Pas ini sholat, ini enggak, ini ditawarin bir nggak mau, ini minum dan sebagainya. Orang Kaisa itu melihat gitu, ketika puasa ini tidak puasa gitu, Ramadan ini puasa, ini tidak puasa. Nah, ketika Idul Fitri yang dua-duanya mengajukan izin mau cuti untuk sholat Id. Yang rajin ini, yang puasa ini, yang ini langsung diberikan izin, wah silahkan. Tapi yang satu ini nggak dikasih izin, kenapa? Ya kamu puasa aja enggak, karena sholatnya enggak, ngapain kamu itu? Begitu, itu cerita nyata ya, kisah nyata. Jadi orang Jepang itu menghargai yang benar-benar fokus. Kita pada agama kita serius, berarti di kerjaan kita juga pasti serius. Begitu. Itu orang Jepang itu melihat seperti itu. Ya, jadi itu juga salah satu bentuk kita membantu agama Allah dengan memperlihatkan segala sesuatunya dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan memudahkan, Allah akan meneguhkan kedudukan kita di sana. Ya, jadi itu saja mungkin sedikit share dari saya. Mudah-mudahan dengan mulai membaiknya ya sekarang kondisi pandemi ini, kita juga bisa sekarang juga masjid kita setelah kemarin 2 bulan lebih ditutup, sekarang sudah mulai buka. Sholat Jumat mulai, tapi tutupnya untuk sholat Jumat ya, sholat 5 waktu tetap. Nah sekarang sudah mulai dibuka, mudah-mudahan bisa menambah semangat ikhwah-ikhwah, rekan-rekan sekalian untuk bisa sering ke masjid ya, karena Allah menjanjikan salah satu tadi ya,
kita yakin dengan janji Allah ya. Allah menjanjikan siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka satu langkahnya Allah akan hapuskan dosanya. Satu langkahnya lagi akan naikkan derajat. Itu janji Allah ya. Allah menjanjikan seperti itu. Kita manusia, tadi saya sampaikan di awal, kita manusia itu dosanya banyak sekali. Kalau misalnya wajah kita ini dengan satu dosa Allah tumbuhkan satu jerawat, satu dosa, tidak akan ada manusia yang mulus wajahnya. Tidak akan ada manusia yang cantik, tidak akan ada manusia yang cakep gitu ya. Semua penuh jerawat, wah, buruk muka semua. Tapi Allah Maha Kuasa, rahmatnya sangat besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak membuat itu semua gitu. Tetapi kita harus merasakan itu semua. Makanya kita banyak dosa karena merasa banyak dosa tersebut. Bagaimana caranya? Itu cara termudah gitu ya. Dengan hanya melangkah ke masjid untuk berniat dengan niat sholat berjamaah, Allah akan menghapuskan dosa kita. Setiap langkah kita dihapus dosa-dosa kita. Dosa kecil ya. Kalau dosa besar itu harus taubat nasuha ya. Dosa-dosa kecil kita gitu ya. Jadi itu salah satunya janji, kita harus yakin janji Allah, dan mudah-mudahan itu membuat langkah kita ringan untuk melangkah ke masjid kita ya, masjid di Muhammadi. Kemudian terakhir ada sedikit informasi, nanti insya Allah malam Ahad depan tanggal berapa? 16 ya, 16 Oktober itu akan diadakan Maulid Nabi ya. Jadi memang masih 10 Rabiul Awal, tapi kita adakan acara Maulid Nabi. Acaranya yaitu mendengarkan tausiah tentang Sirah Nabawiyah ya, tentang riwayat Nabi dari lahir sampai Nabi, ya mungkin singkat ya, tidak secara detail dari imam kita Ustadz Lukman Hakim. Itu saja dari saya. Yang salah itu dari saya sendiri, dari kekurangan ilmu yang saya miliki. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun apabila ada kesalahan. Mohon Allah mengampuni. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yus. Mungkin ada yang ingin diskusi seputar materi yang tadi telah disampaikan, atau ada pertanyaan, boleh? Kalau tidak ada, kita lanjut aja mungkin ya ke agenda yang selanjutnya, yaitu ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus KMIH 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ketua KMIH Kang Irfan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan aja ya. Pakai PowerPoint dan slideshow ya, cuma tidak ada ya, tidak memadai, jadi dibacakan saja. Laporan pertanggungjawaban pengurus keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu masa bakti tahun 2020-2021. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan limpahannya kita dapat bisa melaksanakan kinerja kita pada tahun 2020-2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga akhirnya amanat ini saya dan juga teman-teman telah diemban dengan alhamdulillah dengan lancar. Perjalanan indah pengemban amanah sebagai pengurus KMIH telah kami jalani 1 tahun penuh. Pada akhirnya kami menyusun laporan pertanggungjawaban ini untuk bisa dipelajari oleh pengurus periode berikutnya. Amanat ini
amanat ini dengan baik dan mendapatkan pelajaran yang sangat berarti untuk ke depan nanti. Karena keberhasilan seorang tergantung niat dan rasa ingin tahu dari dirinya sendiri. Dan tentulah kami menjalankan keorganisasian KMH ini bahwa kami mengakui bahwa tidak sempurna, dan mungkin selama ini kami merasa tidak sepenuhnya program-program KMH tidak terlaksana. Namun kami yakin kami telah berusaha dengan baik. Selama bertugas sebagai pengurus, segala kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan susunan pengurus KMH masa bakti 2020-2021. Ketua Muhammad Irfan Samsudin, Sekretaris 1 Ahyar Yusang, Sekretaris 2 Bahrul Ferianto, Bendahara 1 Arli Marcelio Eka Putro, Bendahara 2 Saharul Revaldika, Koordinator Bidang Taklim dan Dakwah Ari Pangesti Aji. Kedua, Fahmi Akriana Awaludin, Bidang Koordinator dan Dokumentasi, yaitu Ardi Yulianto Saputro. Koordinator Olahraga, yakni Saudara Ade Aris Iskandar. Dan kegiatan KMH selama periode 2020-2021 yang pastinya kajian-kajian yang rutin alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dimulai dari tanggal dari bulan November 2020 yang diawali dengan kajian Ustadz Salim Al-Filah yang bertepatan di Fukushi Kurio Center, yang tema dibawakannya ini tentang memantaskan diri untuk yang dinanti. Dan dimulai November, akhir November, COVID di Hamamatsu kembali meningkat, maka kegiatan kembali dilakukan secara online melalui media Zoom seperti kajian bulanan KMH, Global Fair, dan Tabligh Akbar. Dan sampai tidak terlaksananya KMH Cup 2021, Momiji Quran, Hanami dan sebagainya tidak terlaksana secara darat atau offline. Dan di kajian bulanan Maret itu sudah mengadakan kajian darat kembali dengan diawali dengan kajian Tarhib Ramadan yang bertepatan dengan diadakannya di Fukushi Kurio Center bersama Ustadz Bambang Haryanto dengan tema Keingin Ramadan ini yang terbaik. Dan di bulan yang sama, yakni buka puasa bersama bersama keluarga Indonesia Hamamatsu pada bulan April 2021 dengan pemateri Elmo Juanara dan Faiz Husnayain yang diadakan oleh KMH di Fukushi Kurio Center. Lanjut, kemudian ada kajian Tabligh Akbar yang alhamdulillah terlaksana di bulan April juga bersama dengan Ustadz Asep Sebari di bulan Ramadan di tahun 1942. Kemudian kami juga melaksanakan penyaluran zakat, infak, sodakoh, dan pada akhirnya kami telah mengumpulkan alhamdulillah telah terkumpul dan telah tersalurkan melalui badan-badan amil zakat yang ada di Jepang. Terus pada pertengahan bulan September sampai 30 September itu di sejumlah daerah di Jepang termasuk Hamamatsu telah memperlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau saat itu sedang dalam masa Kenkyujitai. Maka kajian bulan Oktober diadakan kembali secara online dan hampir 90% kegiatan kami dilakukan secara online ya. Jadi melihat situasi pandemi yang saat itu sangat-sangat tinggi, dan rata-rata ke program yang kami laksanakan berupa kajian bulanan yang diadakan oleh KMIH bersama teman-teman alumni dan juga para sesepuh KMH yang telah pulang di Indonesia untuk menjadi pemateri. Dan kemudian
pada kesempatan bulan Oktober ini, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2021 ini, kami melaksanakan barbecue sekaligus laporan pertanggungjawaban serah terima jabatan dan kajian bulan Oktober bersama Bapak Ustadz Yus Firdaus yang berlokasi di Sungai Atago. Dan berikut kami sampaikan beberapa catatan dan evaluasi mandiri dari penyelenggaraan kegiatan KMIH 2021 agar dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang. 1. Penyelenggaraan kajian rutin. Pengumuman penyelenggaraan kajian dilakukan secara akbar dan diinformasikan melalui WhatsApp, Line, dan juga Instagram serta Facebook dengan penyebaran poster kajian yang telah dibuat oleh seksi IT dan dokumentasi bekerjasama dengan seksi kajian. Kajian rutin KMIH yang dilaksanakan setiap Ahad kedua setiap bulannya. Kedua, pada setiap acara kajian KMIH, agenda ramah tamah dan makan bersama dilakukan di akhir acara. Ucapan dan rasa syukur kami iringi dengan doa jazakumullah khair atas hidangan yang disediakan oleh Bapak Ibu KMIH yang persiapannya selalu tersedia di dalam kajian. Dan pada prinsipnya KMIH bersedia mengimbus pengeluaran belanja untuk hidangan yang telah tersedia dengan menghubungi bendahara KMIH dan menyertakan catatan belanjanya. Namun jamaah jarang meminta atau menerima reimbus meskipun sudah diumumkan tentang hal tersebut dalam grup. Barangkali karena keinginannya untuk berinfak melalui makanan. Yang ketiga, untuk pada angkatan 2020-2021 ini lebih banyak dilakukan secara online dengan para ustadz andalan kita, yakni Ustadz Anang, Bapak Haji Yus Firdaus, Ustadz Bambang, dan juga melibatkan beberapa teman dan para ketua KMIH sebelumnya yang sudah pulang ke Indonesia agar silaturahmi dan komunikasi agar tetap terjalin, agar lebih sistematis. Maka kami harapkan untuk pengurus selanjutnya bisa dibentuk pengambilan tema sesuai dengan momen-momen penting di bulan Hijriah maupun mengambil berdasarkan tema-tema keilmuan Islam yang dibentuk sebelum kepengurusan yang baru. Yang kedua, pengenalan Islam kepada masyarakat Hamamatsu. Di masa pandemi COVID-19 kemarin, KMIH berusaha terlibat kegiatan pengenalan Islam Hamamatsu. Beberapa evaluasi mandiri dan saran perbaikan untuk kegiatan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dengan lebih banyak membuat konten dan postingan yang berbahasa Jepang agar masyarakat Jepang bisa mengerti konten dan informasi yang di-share di sosial media. Yang kedua, lebih aktif di sosial media, Instagram, dan sejenisnya dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang. Yang ketiga, membuat kegiatan sekiranya yang adanya interaksi masyarakat Hamamatsu dengan masyarakat Muslim, baik online maupun darat. Ketiga, kepengurusan yang satu harus diadakan rapat agenda kerja di awal selama kepengurusan 1 tahun sehingga mempunyai target agenda kerja selama 1 tahun kepengurusan. Yang kedua, jika memungkinkan diadakan divisi kemuslimahan untuk mengkoordinir kegiatan muslimah di Hamamatsu. Yang kedua, di setiap divisi, khususnya divisi dakwah, lebih baik ada ikhwan dan akhwat sehingga dapat mengkoordinir masing-masing pihak. Selanjutnya, harus dibuatkan laporan kegiatan setiap selesai menjalankan agenda besar. Yang kemudian ada kegiatan Rihlah KMIH. Rihlah KMIH yang biasanya diselenggarakan di musim dingin ditunjukkan untuk menarik anggota baru dan bersilaturahmi antara keluarga melalui wisata di tempat-tempat menarik di Jepang, termasuk mengunjungi ziarah masjid dan saudara-saudara muslim di luar Hamamatsu. Untuk menekan biaya, Rihlah KMIH menyewa 2 bis tanpa supir karena biasanya Pak Anang dan Bu Indi selaku pembina KMIH bersedia untuk mendrive KMIH menuju tempat rihlah tersebut.
Dan kemudian ada kegiatan KMIH Cup yang tidak bisa dilaksanakan di masa jabatan 2020-2021 karena berhubung dengan COVID-19 selama satu tahun masa jabatan itu yang sangat mengkhawatirkan. Dan kemudian ada kajian tabligh akbar yang selalu dilaksanakan Golden Week, dan itu pun tidak terlaksananya secara online yang bekerja sama dengan pihak KMII Jepang dan KMII daerah lainnya. Mudah-mudahan di pengurusan selanjutnya bisa mendatangkan Ustadz kondang dari Indonesia secara langsung tanpa halangan dan gangguan apapun ke depannya. Dan rekapitulasi keuangan di tahun 2020-2021 ini, saldo keuangan KMIH yang kami terima dari kepengurusan sebelumnya yakni sebesar 583.125 yen dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh kepengurusan kami, yaitu di acara buka bersama KMIH Darat di Fukushi Kuya Center yaitu pada tanggal 24 April 2021 sebesar 2.692 yen. Kemudian di kegiatan Tarhib Ramadan Darat di Fukushi juga itu tanggal 11 April 2021 sebesar 6.586 yen. Serta kami membayar penyewaan Zoom selama setahun, dan itu membayar sebesar 2.110 yen. Dan terakhir kami mengeluarkan untuk pembagian daging kurban KMII pihak KMIH pada tanggal 23 Juli 2020-2021, sehingga saat ini saldo terakhir keuangan KMIH per tanggal 10 Oktober 2021 ini adalah sebesar 529.315 yen. Dari laporan pertanggungjawaban yang telah kami sampaikan, kami berkesimpulan sebagai berikut. 1. Kepengurusan KMIH di masa bakti 2020-2021 telah melaksanakan agenda rutin KMIH meliputi 10 kajian bulanan secara online, 4 kajian sirah nabawiyah, tarhib Ramadan secara darat, buka bersama secara darat, tabligh akbar secara online, dan ikut serta dalam kegiatan Global Fair yang diadakan secara online juga, yang bekerja sama dengan teman-teman pihak HAIS. Salah satu agenda besar yang tidak dapat terlaksana dikarenakan COVID-19 adalah KMIH Cup, memiji Quran, dan beberapa agenda-agenda lainnya. Keuangan KMIH hingga saat ini dalam kondisi sehat dengan saldo akhir sebesar 529.315 yen. Pengurus dan penutup, pengurus KMIH masa bakti 2020-2021 telah berupaya menggerakkan roda dakwah di Hamamatsu ini dengan segala upaya, dan hanya dengan pertolongan Allah saja semua harapan dapat terwujud dan hidayah dapat diterima. Kami berharap pengurus baru dapat melanjutkan agenda-agenda yang telah ada dan mengembangkan metode dakwah yang lebih efektif dan ahsan agar Islam tetap kokoh di keluarga Muslim Indonesia yang ada di Hamamatsu ini. Dan hidayah dapat tersampaikan kepada warga asli Jepang. Kami juga berharap agar salinan kerjasama antar kelompok pengajian dan kelompok dakwah di Hamamatsu khususnya dan Jepang pada umumnya dapat lebih kokoh lagi agar kasih sayang Allah dapat dirasakan lebih luas lagi di bumi Jepang ini. Demikianlah laporan bertanggungjawaban pengurus keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu masa bakti 2020-2021 ini telah kami sampaikan. Sekiranya dapat dinilai, dievaluasi, serta disempurnakan lagi, kami sangat menyadari bahwa apa yang telah dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Namun demikian, sebagai manusia
biasa tidak dapat luput dari kesalahan dan kehilafan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami pengurus KMIH Masa Bakti 2020-2021 memohon maaf atas segala kekurangan dan harapan semoga atas kekurangan itu dapat diperbaiki, ditingkatkan lagi oleh pengurusan selanjutnya. Dan tidak lupa kami ingin sampaikan ucapan jazakumullah khair untuk para pembina, sesepuh dan senior KMIH, semua pihak yang telah membimbing, membantu dan menahkodai KMIH sejak Oktober 2020 pada masa majabatan saya. Akhir kata, dengan selesainya penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, saya Ketua Keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu periode 2020-2021 menyatakan pengurus KMIH Masa Bakti 2020-2021 ini mulai detik ini demisioner dan menyerahkan kembali kepengurusan semuanya kepada pembina KMIH. Sekali lagi mohon maaf atas kehilafan dan terima kasih banyak atas semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah usai disampaikan laporan pertanggungjawaban dari Ketua KMIH yang sekarang. Apa sudah selesai? Sudah terima. Dua periode. 3 periode. Ngegas. Gak apa-apa, kan di Indonesia juga kan 3 periode. Gimana jadinya? Ada pengurus apa? Ada pemilu ketua KMIH. Oh ya, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait LPG atau apa namanya? Atau saran atau masukan gitu untuk gerakan dakwah di Hamamatsu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tadi atas laporan pertanggungjawabannya dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan, tapi karena kondisi yang ya qadarullah ya, Allah memberikan suatu cobaan pada kita sehingga banyak yang ada pelaksananya tidak sesuai dengan rencana awal ya, yang harusnya bisa darat tetapi kebanyakannya online, dan ada beberapa yang malah tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Tapi itu adalah tetap kita mengapresiasi ya, karena rencana itu pasti sudah direncanakan dengan matang dan hanya karena ridhonya Allah saja yang sehingga kita tidak bisa dilaksanakan. Ada beberapa kegiatan yang mungkin yang saya ingin tanyakan adalah kegiatan yang rutin ya, yang setiap minggu diadakan, apakah itu termasuk kegiatan dari KMIH atau bukan gitu. Karena yang KMIH itu kan keluarga Muslim Islam Indonesia Hamamatsu ya. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan Islam sebaiknya itu mungkin bisa dijadikan agenda dari kegiatan KMIH, karena itu mencakup semua. Jadi anggota KMIH itu sebetulnya bukan hanya ini saja sebetulnya gitu, kan mencakup seluruh orang Muslim yang ada di orang Indonesia Muslim yang ada di Hamamatsu sebetulnya gitu ya. Hanya karena ada yang tidak aktif dan ada yang aktif. Kebetulan yang aktif itu kemudian yang ini, tapi yang tidak aktif banyak sekali yang bisa mungkin kita ajak, kemudian yang bisa kita rangkul juga. Tadi memang ada rencana ada ini yang untuk rangkul. Dan kemudian untuk setiap kegiatan juga kemungkinan mungkin sebaiknya di link ke masjid ya, karena kita Muslim itu linknya pautnya ke masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ramaikan. Apabila kegiatannya banyak yang ini, mungkin masjid juga akan kurang peminatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang
misal bisa dilaksanakan di masjid, itu lebih baik. Itu menurut saya sih. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala ma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah ya, telah kita dengarkan dari laporan pertanggungjawaban dari Ah Irfan yang dibantu oleh pengurus-pengurus yang lainnya selama periode 1 tahun, insya Allah. Panjang lebar tadi kegiatan disampaikan, yang rata-rata ternyata ya karena kendala COVID sehingga masih banyak online ya, tidak maksimal gitu. Ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak terlaksana. Insya Allah ya, kita sambil menunggu kondisi ya COVID, terutama ini udah melanda hampir 2 tahun. Moga-moga ya tidak mengurangi semangat kita ya dalam hal kita berdakwah, kita berjuang ya, membela agama Allah, insya Allah. Mungkin sebelum menjawab dari apa Pak Is tadi ya, sebelumnya mungkin ya sebagai gambaran KMIH itu apa gitu ya, mungkin ada yang belum kenal gitu. Keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu tadi disebutkan. Mungkin kita tahu ya di Tokyo ada KMII, keluarga bukan Komunitas Masyarakat Islam Indonesia ya, insyaallah. Kemudian nanti di Toyota ada Keluarga Muslim Indonesia Toyota. Di Nagoya ada Keluarga Muslim Indonesia Nagoya. Di Mie juga ada Keluarga Indonesia Muslim Mie. Di Gifu Keluarga Muslim Indonesia Gifu. Kalau di sekolah di Shizuoka dulunya ada, tapi sudah melebur ke SMA. SMA itu Shizuoka Muslim Association. Jadi mau nggak mau memang Hamamatsu sebagai kota besar ya, kota besar pertama dengan penduduk paling banyak di Shizuoka Keng. Bukan Shizuoka itu kota kedua secara jumlah penduduk. Di Hamamatsu itu 800.000, Shizuoka 600.000, terkait 200.000 penduduknya, maka Hamamatsu adalah lebih besar, paling besar. Jadi mau tidak mau KMIH itu harus tetap eksis ya. Kadang-kadang kita sungkan nyebut KMIH karena ada daerah yang lebih besar, dia nyebutnya juga KMIH. Di mana itu? Hiroshima kota besar, terkenal. Siapa sih orang asing yang nggak kenal ya? Ada bom atau di sana gitu. Bahkan kita kalau nyebut Hamamatsu salah juga. Hamamatsu katanya Hamamatsu-cho yang di Tokyo. Itu sering salah. Di Tokyo ada kota Hamamatsu-cho ya, cuman cho. Ya seperti itu. Jadi mau nggak mau tetap KMIH harus aksis. Makanya kadang-kadang sering nyebutnya KMI Hamamatsu itu adalah untuk membedakan dengan Hiroshima lah paling tidak gitu. Nah, KMIH sendiri itu sebetulnya dalam sejarah udah lama berdirinya ya. Zamannya Pak Ratno. Mungkin yang beberapa di sini udah kenal ya Pak Ratno. Tahun 1999 sampai tahun 2000, waktu itu ketuanya masih belum Pak Ratno, waktu itu masih Pak Marsudi Budi Utomo. Gitu. Yang kedua Pak Ratno tahun 2000 sampai 2001, kemudian Pak Ridwan 2001 sampai 2002, kemudian Pak Budi yang asli Bantul dia. Beliau terus kemudian 2002 sampai 2003, kemudian Pak Catur ya 2003 sampai 2004, Pak Suyadi 2004 sampai 2006, kemudian Pak Lukman Nur Hakim 2006 sampai 2007, Pak Iwan Setiawan 2007 sampai 2008, Pak Agung Wibowo 2008 sampai 2009, Pak Puji Santoso 2009 sampai 2010, Pak Mifatul Anwar kemarin sempat ngisi ya, itu tahun 2010 sampai 2011, Pak Muhammad Ali sempat ngisi juga kemarin waktu online 2011 sampai 2012, Pak Imam Khairul Amri ini cuma 2 bulan waktu itu karena tiba-tiba harus pulang ke Indonesia, secara pekerjaan nggak bisa meneruskan lagi sehingga pulang ya, cuma 2 bulan 2012. Langsung diganti wakilnya waktu itu Pak Hartanto sampai 2013. Kemudian Pak Rifki Damar Fauzan
ini 2013 sampai 2014, kemudian Dani Ardiansah 2014 sampai 2015, Jaja Zainuddin 2015 sampai 2016, Agustina Wibowo 2016 sampai 2017, Muhammad Riza 2017 sampai 2018, Hima Firdaus 2018 sampai 2019, Faizal Rinagal itu juga 1 bulan kemarin, ya, karena kendala keluarga dan kesehatan sehingga harus pulang ke Indonesia, kemudian langsung diganti dengan Fahmi Akriana yang sekarang kita bisa lihat di sini. Kemudian diganti berikutnya adalah Muhammad Irfan Samsudin yang baru saja menyampaikan lapor pertanggungjawaban. Jadi seperti itu, ada sejarah, dan kalau kita lihat rata-rata memang 1 tahun gitu ya. Ada memang cuma 1 bulan, 2 bulan karena kendala masalah. Kemudian ada juga sempat 1,5 tahun karena pada dasarnya serah terima ya kepengurusan itu sebetulnya dulu itu terjadi pada sekitar bulan Maret gitu. Tapi sempat ada kendala ya waktu itu, masyarakatnya sedikit dan kemudian agak molor 1,5 tahun, jadi jatuhnya kembali ke September, tapi kok ya akhir-akhir ini molor juga. Oktober ya, sekarang ya Oktober. Seperti itu ya. Jadi intinya mohon dipahami ya, kegiatan KMIH banyak sebetulnya. Tadi sudah sampaikan, donor darah juga pernah, kerja bakti ya, bakti sosial pernah, kemudian rihlah rekreasi, kemudian pernikahan, akikah juga pernah, apalagi ya sepak bola, iktikaf juga banyak sekali. Jadi tidak hanya masalah keagamaan, masalah ya rekreasi. Kemudian seminar-seminar pelatihan komputer, fotografer ya, fotografi. Kemudian seminar wirausaha itu dulu kita pernah mengundang J teroris, kemudian IPO Red Santosa 2 kali seperti itu. Kemudian kalau yang tabligh akbar juga Ustadz Faisal Fatsya apa itu. Kemudian Salim nah, Mas Afilah juga demikian. Banyak sekali sebetulnya ustadz-ustadz yang terkenal gitu. Dan itu kegiatan tahunan. Memang secara pengurusan ya memang namanya manusia ya, ada khilaf, ada kekurangan, tapi kita berharap ke depan itu terus ada perbaikan-perbaikan, makanya perlu adanya laporan pertanggung seperti yang disampaikan tadi. Insya Allah kita harapkan ke pengurusan yang berikutnya itu bisa lebih sempurna lagi. Jadi intinya kalau kota-kota lain ada, maka kita harus ada, itulah makanya KMIH itu nggak boleh bubar. Ya, insya Allah ya. Mau jamaah sedikit atau banyak, tetap harus eksis. Apalagi kita itu didukung oleh pejuang-pejuang istilahnya. Dari akhwatnya yang tadi disampaikan ya, konsumsi itu nggak kurang-kurang, insya Allah. Kemudian mau diganti katanya, di reimbursement nggak mau katanya, udah diinfakkan aja. Masya Allah ya gitu. Seperti itu perjuangan ya, untuk jihad di fisabilillah ya, dengan harta, dengan kesempatan waktu, insya Allah, terutama antum semua juga dengan tenaga, insya Allah ya, Allah akan nilai sebagai amal kebaikan. Kemudian KMIH yang udah balik ke Indonesia juga sampai sana ada kumpul-kumpul. Pak Ratno kemarin tahun 2016 di Lipo Cikarang mengadakan reuni KMIH. Dari zaman tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelum tahun 2000, 2001 itu ngumpul fotonya, dan mereka beliau-beliau itu ya sangat bangga sekali dengan istilahnya menjadi anggota bagian dari KMIH itu sendiri. Jadi kita yang generasi yang sekarang ini ya, insya Allah kita bisa melihat para senpai kita yang udah pulang Indonesia begitu semangatnya ya, berjuang berdakwah di negara Sakura ini, negara orang kafir istilahnya. Tapi walaupun demikian kita itu nggak surut ya semangat kita untuk ya senantiasa ya menggali pengalaman agama, terus berkomunitas seperti ini. Tadi apalagi ada beberapa divisi ya, divisi dakwah, olahraga, banyak sekali. Jadi kalau seandainya nanti diharapkan antum semua ingin mengisi divisi silahkan sesuai dengan bakat, minat gitu. Wah ini kayaknya senang olahraga, ayo gabung di sini gitu. Insya Allah ya, kita welcome banget nih, butuh orang. Jadi intinya memang ada kegiatan rutin dan kegiatan tahunan.
ada kegiatan yang dadakan juga ya gitu ya. Dadakan itu maksudnya tiba-tiba ada tawaran ya, misalnya dari dompet duafa ya Kesma atau mana gitu, tiba-tiba ada ustadz akan datang ke Jepang, mau ambil bagian nggak? Oh ya, KMIH itu ngacung nomor 1, angkatan nomor 1. Karena dalam hal itu kita memang misinya kita di situ gitu. Oleh karena itu KMI Hamamatsu itu terkenal banget di Jepang. Terkenal banget. Alasan terkenal itu awal-awalnya mungkin sepak bola yang dirintis oleh Ustadz Bambang. Karena sepak bola satu-satunya sepak bola lapangan yang ada waktu itu sampai tahun 2000, Pak Adang paling jelas. 2000 berapa ya Pak Adang? Yang Osaka akhirnya mengadakan. Itu baru-baru ini. Jadi udah KMIH Cup keberapa kemarin? Ke-13 itu rata kalau futsal banyak, tapi kalau lapangan itu ya KMIH itu namanya KMIH Cup. Sampai duta besarnya Indonesia, duta besar ya Pak, siapa kemarin itu Pak Arifin ya, itu datang sampai ingin meminta apa KMIH Cup itu jadi apa istilahnya organisasinya KBRI gitu. Karena begitu melihat beliau ya dengan tamu-tamu melihat 600 orang bisa berkumpul dalam satu lapangan, 3 lapangan sepak bola gitu. Kenapa bisa ngomong 600 orang? Karena kita kan saat kegiatan itu ada pamflet, ada absen, itu dilihat dari situ ada 600 orang. Karena apa? Didukung ada bikin paspor itu dari KBRI, itu kuncinya. Jadi dari Toyohashi datang, Nagoya datang, gitu. Itu ya hebatnya kami. Terus yang kedua, KMIH itu memang kalau mengundang apa ada tawaran ustaz-ustaz terkenal itu ngacung nomor 1. Sampai dulu ada kasus Ustadz Somad, Abdul Somad. Itu hampir udah kesini ya. Tapi karena nggak jadi ke Jepang akhirnya ya nggak jadi. Itu sampai ya terkenal juga KMIH mau ini ya. Ya insya Allah. Nah, itu gambaran KMIH ya, jadi banyak kegiatan, kemudian ya salah satu ladang amal ibadah kita insya Allah di sini. Terus kemudian terkait apa kegiatan, benar yang dibicarakan dari Pak Is tadi bahwa sesuai dengan namanya Keluarga Muslim Indonesia Hamamatsu, maka kita merangkul semuanya, semua Muslim yang ada di Hamamatsu, tidak tanpa terkecuali. Cuman kalau kita lihat kok ini saja gitu, itu karena ya kita undang ya. Tidak ada undangan khusus gitu, nggak ada, pasti terbuka, gratis akan datang itu. Bahkan kadang-kadang nggak ada pendaftaran gitu, udah silahkan aja datang. Tapi yang datang ya ini aja. Insya Allah ya niat-niat kita yang melangkah setiap langkah kaki ke sini adalah memang ingin mencari ridha Allah itu ya insya Allah. Jadi kita lihat wajah-wajah yang memang ingin mengharapkan ridha Allah itu ya kita. Jadi betul, jadi semua kita nggak mau mengenal siapa aja, dari kalangan siapa aja kita rangkul. Terus kemudian yang kedua kegiatan. Selama kegiatan itu masih berpegang teguh pada agama Islam, maka kita bisa ambil alih, bukan ambil, kita bagian dari situ gitu. Dengan harapan ya ada semacam kayak musikomi. Jadi ada pengusulan ke pihak pengurus, ada kegiatan seperti ini, bagaimana KMIH istilahnya. Ya udah. Kita kaji, ternyata memang sesuai dengan ya syariat dan memang udah sesuai dengan misi ya, misi dari KMIH, maka bisa kita akui seperti itu. Tapi pada intinya ya ada persetujuannya. Terus kemudian dalam pelaksanaannya di masjid, alhamdulillah KMIH itu adalah bagian dari Masjid Muhammadiyah, karena proses pendirian Masjid Muhammadiyah Hamamatsu itu juga KMIH yang berperan waktu itu mengumpulkan dana dari dulunya setiap orang ada namanya Icimang, apa ya istilahnya, pekan Icimang seperti itu. Kemudian main sepak bola bareng-bareng. Ini yang paling tahu sebetulnya Ustaz Bambang sebetulnya. Kalau makanya kok saya nyampaikan siapa itu siapa gitu, orang baru ya seperti itu sejarah. Udah kan. Jadi kemudian KMIH itu punya jatah ya untuk mengadakan kegiatan di masjid juga ada. Itu tepatnya di akad kedua, ya akad kedua. Itu sampai saudara-saudara kita yang di masjid itu nggak mau pakai di jam-jam akad kedua itu karena memang KMIH. Jadi sebetulnya di masjid itu dulu ada plot-plot ya,
setiap akad pertama itu siapa, akad dua ini. KMIH itu punya jatah di akad kedua. Di siang. Aja matiin aja, matiin aja. Itu baterainya udah mau habis. Baterainya udah. Suara saya juga habis ya. Jadi insya Allah itu sebagai apa respon dari Pak Yus ya. Tentang laporan pertanggungjawaban sebetulnya tadi kan yang sama kayak gini. Jadi ada pertanyaan atau ada, insya Allah kita bisa terima ya laporan tadi ya. Terima. Daripada kita nanti tangguhkan pertanyaan. Jadi intinya gitu. Jadi kalau saya memang ya nggak ada pertanyaan dan kemudian kita terima. Oh ya. Ayo kita tepuk tangan ya, apresiasi kerjasama. Jadi dengan demikian laporan pertanggungjawaban kita terima, kemudian terjadi kekosongan. Udah ya. Jadi tentang kepengurusan berikutnya ini kita berarti berharap ada calon-calon yang bisa meng-backup lagi KMIH. Jangan khawatir ya, nanti kayaknya kerja sendiri gitu. Sebetulnya sebetulnya ada kesan-pesan dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu. Apakah kerja sendiri enggak gitu. Gitu. Nanti bisa bercerita ya. Mungkin. Iya. Ya sekalian tadi Bapak pesan dan pesan. Tadi mohon maaf tadi pas laporan. Oh masih ada. Mohon maaf sekali laporan anak saya jatuh. Oh coba banter. Iya. Kesan dari pesannya mungkin dari tadi mungkin ada permasalahan dari kepengurusan yang sekarang. Mungkin saya untuk Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Ini tadi mohon maaf tadi pas laporan saya kurang jatuh di sana jadi mendengarin semuanya. Ini mengenai laporan tuh tadi pas betul karena bilang pesan dan pesan. Kalau laporannya insya Allah pasti diterima semuanya ya. Yang ingin saya tanyain lagi, apakah dari pengurusan yang lalu yang udah lewat ini ada kira-kiranya permasalahan yang dianggap sulit gitu. Jadi kenapa saya dibuka sekarang? Mungkin buat kedepannya ini tidak sekedar hanya pengurus ya, kita semua maupun ibu-ibu atau pembimbing semuanya bisa kalau ada permasalahan bisa ada keterbukaan. Yang saya tanyain cuma sedikit, kira-kiranya ada permasalahan yang sulit selain dari COVID ya. Kalau COVID itu udah wajar ya. Kalau COVID udah wajar karena emang dengan COVID itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya dari bidang apa ada kesulitan, antisipasinya gimana? Karena kalau misalnya kesulitan kan bisa. Kenapa saya tanya di sini? Kan buat kedepannya kita bisa antisipasi. Kalian juga buat kepengurusan yang kedepannya bisa tahu bahwa permasalahan yang paling rumit disantar karena bisa tetap melakukan, bisa diperkirakan antisipasi. Segitu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, jadi izin langsung menjawab pertanyaannya. Ini pakai mic nggak ya? Kecil soalnya. Aduh, kalau pesan-kesannya sih kesannya banyak ya. Apalagi pas saya di sini tuh merasa kalau dari segala dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya yang menjabat itu dari segi ilmu pengalaman itu jauh lebih luar biasa ketimbang saya pribadi gitu. Karena saya juga pas masuk ke KMIH itu kayak niatnya tuh belajar gitu ya. Kayak ya pengennya tuh mengenalkan Islam ke masyarakat Jepang kayak gitu, dan kesannya itu pas saya tuh kaget sekali pas
harus mengemban amanah jadi ketua kayak gitu. Saya karena di luar dugaan saya ketika itu saya jadi ketua itu kayak aduh ini beneran gak sih saya ingin menjabat gitu, kayak aduh dicubit-cubit sendiri gitu, saya nggak percaya kayak gitu. Dan permasalahannya sih alhamdulillah sih saat ini masih bisa saya kendalikan sih ya Pak, nggak saya ini sih, nggak saya apa namanya di larut-larut terus saya pikirkan gitu. Intinya saya juga permasalahannya ini aja sih, kayak mental saya gitu pas waktu itu kayak aduh saya itu kayak kurang percaya diri kayak gitu. Tapi para pembinanya terus mensupport saya dan kayak saya langsung saya tuh kayak berusaha dari situ gitu, karena melihat semangat pembinanya itu luar biasa kayak gitu. Saya kayak seakan-akan nggak semangat, tapi pembinanya gitu menunjukkan ini loh gitu ya, kita kerja bareng gitu, dan itu emang terbukti gitu. Dan saya tuh kayak saya itu ketua apa bukan gitu, tapi kan emang karena saking membinanya itu kayak yang bekerja itu kayak seakan-akan ya bareng gitu ya, emang nggak merasa jadinya ya nggak ada beban sih, emang konsumsi udah ada, terus apanya dong berarti ya, oh tinggal jalanin caranya ya udah deh gitu. Ternyata dapat ide gitu ya, kayak hanya gitu aja sih kayak gitu. Ya insya Allah sih, masya Allah sih pembinanya luar biasa gitu, sangat bagus. Apa kami juga yang mantan periode sebelumnya, maksudnya masih iya, sampai tumpah itu juga ada itu mungkin maaf sorry. Dan yang apa pengurusnya yang memang yang saat ini aktif ya sekarang alhamdulillah sudah hadir, ada saya, Kang Arli, Kang Ahyar, ya, Kang Sahrul yang kemarin sempat kecelakaan, alhamdulillah sekarang kesempatan berusaha untuk hadir, alhamdulillah. Ya karena pertanggungjawaban ini mungkin jadi ditempatkan gitu. Kecelakaan tunggal gitu. Ada Kang Ardi sebagai apa? Sebagai IT-nya ini hanya satu-satunya gitu yang dimiliki ide. Saya juga belajar ke ini sih. Iya. Kalau calon ketua? Iya, insya Allah mau nyalon katanya. 2 periode lah. Mau perpanjang ya? Iya. Apanya? Jepangnya, iya. Gitu bagus, Pak. Kembali ya, insya Allah. Jadi intinya sekarang itu terjadi kekosongan nih ceritanya. Tapi ya berharap berarti kan namanya organisasi salah satunya syarat adalah harus ada pengurus rekreasi gitu ya. Jadi insya Allah akan kita pilih ya dalam forum ini ketua berikutnya nih. Termasuk kebanggaan tadi bisa disebutkan namanya. Masuk sejarah KMIH insya Allah. Kebanggaan. Kemudian tadi juga disebutkan ya, kerjanya sebetulnya nggak berat-berat amat gitu. Pembinanya yang kerja keras. Ada permasalahan. Kalau ada permasalahan, salahin aja. Nah, kayaknya waktunya karena udah ya istilahnya udah sore, nanti nyamuk semakin banyak, monyet-monyet semakin turun ya dari gunung gawat ya. Jadi kita langsung aja, insya Allah kita ada yang ini mau mencalonkan diri ketua KMIH periode 1 tahun ke depan. Bismillah. Saya usul dan pandang dan dari Ya. pembina siapa, misalnya terus dari pengurus kira-kira siapa, karena pengurus yang lebih tahu ya. Ya, Siapa? kalau gitu pengurus aja dulu, pembina mah. Nah, pembina nggak tahu menahu. Yang aktif. Mungkin dari enggak angkat tangan ada. Pertama angkat tangan Coba dulu angkat dulu. siapa, Dari siapa yang kira-kira mau saya coba deh untuk menjadi ketua. ada? Kalau nggak ada baru pengurus yang paling tahu, karena mungkin dalam setiap kegiatan dibantu orang-orang dekat yang itu insya Allah tahu banget kegiatan KMIH sehingga bisa menopang, insya Allah udah tahu. Memang pada intinya kepengurusan itu kita harapkan itu untuk pengurus yang berikutnya itu adalah orang-orang dekatnya.
yang dia sudah nempel gitu loh. Jadi udah nggak kaget. Seperti itu. Ada di sini yang mau angkat tangan? Kalau nggak ada kita ke pengurus coba ada calon mungkin bisa sampaikan yang mungkin yang membantu selama ini ya. Catatannya Mas, catat. Ada catatannya Allah. Ya dicatat lah yang kandidat. Ini ada Pak Yus. Saya sih punya kandidat Kang Faris deh kayaknya. Saya yang ini. Dia ya. Belum. Kasih kesempatan dulu yang lain. Nggak seru kalau catat. Ya mungkin ya saya nyalonin ini Mas Muslim Prayogi. Insya Allah Mas Muslim. Ganti orang dulu, ganti orang ada nggak ganti orang? Oh dari itu kan ada Pengurus. Sekarang pembina kan? Pengurus yang lain kira-kira siapa? Oh yang mau dicalonkan. Arli pengurus. Pengurus. Beda orang ya, kalau orang yang sama mah nggak usah disebut. Orang sama. Saya sendiri gitu. Oh jadi dihitung sekalian. Insya Allah Mas Muslim. Dia juga kaget. Insya Allah Mas Muslim Prayogi. Langsung kan ya. Insya Allah. Ada suaranya. Ada. Kang Faris. Mas Muslim. Di sana loh. Insya Allah saya mengajukan Mas Muslim. Saya sendiri. Gimana Pak? Sini Pak. Atau berdiri aja di sini nggak apa-apa. Ini jadi pengurus ada dua nih. Yang lainnya ada lagi nggak? Saya coba ini ya untuk penyegaran Bang Faiz ya. Untuk yang muncul. Karena kan sempat mengisi juga, ilmunya juga ada dan aktif juga mungkinnya di sesudah ini. Kita coba ini ya, nanti terserah nanti suara terbanyak kali. Kita ajukan ke Pak Faiz. Jadi ada 3 ya. Dari pembina kalau saya insya Allah Muslim aja. Apa ada? Ada sih. Insya Allah setuju dulu sekarang. Masih belum ada ini. Kayaknya udah bagus-bagus semua ya. Terus gimana dong? Ada Tiga orang. Bang Faris ini lulusan ITB ya. Sekarang bekerja di mana? Lupa lagi saya. Di nama kaisanya, Ya, nama bidangnya. Hah? Nama kaisanya bidangnya. Nama kaisanya Nama kaisanya Sangko Dengki. Sangko Dengki di apa? Sana. Tiga siku. Di sini. Ya, di sana. Jauh. Dia sekarang juga aktif ya ngajar bahasa Arab di masjid ya. Ahad ba'da subuh minggu kedua. Jadi minggu kedua dan minggu keempat. Jadi minggu genap itu bahasa Arab dipandu oleh Bang Faris ya. Alhamdulillah lumayan. Saya juga ikut setiap sesinya
jadi mengerti gitu. Baca Quran juga, oh ternyata ini artinya kesini ini masih kesini, oh ini tasrifnya begini, nahu sorofnya begini gitu. Memang masih basic, tapi alhamdulillah ada penambahan ilmu buat kita. Dan Mas Muslim ya, ini sama engineering ya, di perusahaan apa? Undip, perusahaan Undip. Unes. Ganti kampus ya. Engineering, Semaraya. Ini juga aktif di masjid ya, alhamdulillah. Kemudian Mas Faiz, sekarang di Sisudai, jurusan apa? S3. Tahun berapa sekarang? Tahun kedua. Udah mau selesai dong? Insya Allah. Tapi tidak apa ya, perpanjang ya. Kerja. Itu ya latar belakang secara sedikit ini ya, perkenalan. Itu ada 3 calon kandidat. Mungkin nanti sistemnya mau surat terbanyak atau gimana? Voting ya. Sedap kita ini aja biar menghemat waktu ya, langsung angkat tangan aja ya. Jadi ada 3, yang nomor 1 Pak Kang Faris, yang kedua Kang Muslim, yang ketiga Kang Faiz. Maaf pakai bahasa Sunda Kang ya. Yang memilih Kang Faris Cung. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
boleh. Instruksi boleh. Interupsi Pak. Ya ya. Satu lagi ini. Instruksinya apa? Sedikit agak basic sedikit ya. Pak Bambang kesini Pak Bambang. Saya ingin mengcounter tentang apa itu ambil voting dengan tangan tadi mawon ya. Jadi hakikatnya wa amrum surau bainahum. Saman pilih ataupun bermusyawarah di antara kalian. Kemudian khairul umuri awsatuha. Saapi-api perkara tengah-tengah. Ya. Nah, itu waktu akan membawa kita untuk yang baik aja atau yang cepat aja gitu. Namun hakikatnya ini akan jadi membekas ya. Jadi mending saya maksimal aja, entah smart atau apa pakai, biar tidak ketahuan orang lain itu diri siapa loh kayak gitu. Ini pembelajaran kita untuk mudah fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, ini harus menjadikan kita untuk islah itu lebih mudah. Sudah, kita ini aja ya. Untuk ini yang bertiga tadi dicalonkan, silahkan ke sini berumbuk dan silahkan menentukan. Silakan gimana? Ya, duduk aja silakan berumbuk, yang lain tidak tahu ya. Nanti bertiga itu silahkan untuk ini dan menentukan siapa yang Asal jangan bertengkar ya. sok apa di sini. Saya pindah lagi. Kita dulu.